Memilih bibitan yang baik untuk dijadikan breeder bukanlah hal gampang, tapi juga tidak usah dipikirkan terlalu sulit. Karena merpati yang sering juara baik tingkat lokal sampai dengan nasional pasti memiliki postur tubuh yang proporsional hampir mendekati sempurna. Namun memilih postur merpati yang hampir sempurna ini yang sulit, karena kita hanya berpatokan pada organ luarnya saja seperti kepala, badan, ekor, kaki, bulu, namun juga meliputi tulangan, pernafasan maupun tingkat inteligensi merpati. Sedang penghobi merpati, entah itu yang berpengalaman puluhan tahun bermain merpati atau bahkan yang belum lama, kebanyakan hanya mempelajari karakter merpati dari fisik luar saja. Jarang yang mau mendalami sampai dengan organ dalam dan inteligensi, tingkat kecerdasan. Kembali ke pokok permasalahan, bagaimana memilih breeder yang baik. Untuk dijadikan indukan, apa perlu dilihat prestasinya? Apa mesti harus tingkat nasional atau cukup dilihat tingkat lokal saja? Dalam hal ini tidak bisa dijadikan pedoman karena juara nasional kalau hanya sekali, entah kebetulan apa tidak, kita tidak tahu. Sedangkan juara lokal kalau rutin, sering apa kita ragu UTK menjadikan indukan. Merpati juara nasional berapa harganya? Adalah hal penting seekor merpati yang sedianya untuk player mengenal betinanya, dan tahap ini adalah tahap awal player terbentuk dan bisa dimainkan sesuai harapan kita. B. Pada giringan pertama banyak pihikan yang mudah beradaptasi pada betina dan jokinya, biasanya karena tingkat kejinakan yang lumayan bagus atau memang sebelumnya sering berinteraksi dengan kita sebagai majikannya. C. Dan bagi pihikan yang enggan nemplok ke betinanya, entah karena takut atau memang belum terbiasa berdekatan dengan kita, hendaknya kita memanasinya dengan membekurkan betina pada pejantan lain yang bekuran pada tingkat giring yang bagus. Ketakutannya pada kita berlahan berkurang dan pada akhirnya nurut dan bisa dimainkan. D. Meledeknya dengan cara merentangkan salah satu sayap betinanya yang digetar-getarkan oleh jari-jari kita juga salah satu cara efektif meningkatkan gairah dan giringnya, di samping merpati bahan lebih jauh mengenal kita secara bertahap dan pada akhirnya mau berinteraksi. Dengan melakukan pemanasan kecil, push up, pihik akan terbiasa bersinggungan secara langsung, bersentuhan dan mengenali kita sebagai majikannya. Di sisi lain, bersamaan dengan itu otot-otot sayap terbentuk secara alami dan bertahap. Nafas pun semakin bagus dari hari ke hari jika itu dilakukan terus-menerus. Mudah-mudahan dengan cara ini diharapkan merpati bahan mengenali betinanya sekaligus mengenali majikannya secara bersamaan. A. Saat pertama dibawa ke lapak, hendaklah lakukan pemanasan kecil seperti yang dilakukan kita di rumah terlebih dulu. Barang sebentar, entah hanya sekedar dipanasi atau angkat junjung barang sebentar. Tidak harus di arena lapak yang kemungkinannya banyak joki lain tumpah ruah di sana dan kegiatan itu bisa mengganggu yang lain. B. Atau meletakkan player dalam dondang di sekitar lapak agar bisa mengenal situasi medan lapak dan sekitarnya, tempat di mana ia harus pulang saat diterbangkan nanyinya. C. Baru setelahnya kita lakukan membalap di depan lapak secara bertahap, jarak tempuhnya dan diulang sesuai kemampuannya. Sesekali biarkan istirahat barang sejenak untuk mengumpulkan stamina guna melanjutkan latihan. Intinya pengulangan terbangan pendek ini justru sangat membantu merpati kita mengenal dan tahu di mana betina dan jokinya berdiri. Ketika merpati bahan di lop-lop pendek maupun jauh dahulukan memanggilnya sebelum kemusian menggeber betina dengan berterik, "Hai," atau dengan bahasa dan kalimat yang lainnya sebagai ciri tertentu dan membiasakan agar nantinya merpati bahan tahu jika teriakan itu adalah panggilan atau kendali atas dirinya, tidak secara langsung, namun merpati bahan akan terbiasa nantinya kapan dan di mana dia datang dan turun adalah karena kebiasaannya dalam merespon tiap-tiap usaha kita untuknya.
Panggilan tersebut juga bisa dijadikan rambu-rambu sebagai ancang-ancang bagi player saat terjun ke betina, bisa dengan nada tertentu untuk membedakan dengan joki lain atau menyebutkan nama player, dan fakta yang ada di lapangan dari melihat merpati-merpati punya orang lain. Respon merpati bahan pada umumnya sangat bagus ketika mendengar teriakan panggilan dari jokinya. Usahakan kita selalu menghadapi arah player datang untuk mempermudah gerakan tangan saat mengendalikan kecepatan player terjun datang ke betina. B. Lebih baik maju ke depan atau mencari posisi yang pas saat membalap player agar terhindar dari petaka tiang lapak atau penggeber lain. C. Sedikit bergeser ke kiri bila player datang di sebelah kanan lapak atau sebaliknya. D. Sedikit maju ke tengah bila player tepat datang di nyenter atas lapak. E. Bagi player yang dibalap saat akan sampai ke betina, hendaknya betina ditempelkan ke landasan patek agar player terbiasa jatuh dekat betina saat terbang dengan turun berkecepatan tinggi. F. Jika tidak ada joki lain, joki cadangan, bagi merpati yang gandeng dengan player sendiri, maka joki akan memegang dua betina, maka hendaknya betina di tangan kanan untuk player yang turunnya kencang. Karena refleksivitas tangan kanan lebih dominan dan saat menggeber hendaklah jangan ditempelkan satu sama lain antar betina agar terhindari player bertabrakan dan berebut jalur saat turun. G. Saat dibalap, bila betina di tangan kanan mengantisipasi burung kencang sedikit ke kiri geser badan kita atau membuang player datang ke sebelah kanan atau sebaliknya bila betina di sebelah kiri, maka ke sebelah kiri kita player tempatkan tuk jatuh. H. Bagi player turun steep ring jablay, kita hentakan betina sedikit ke atas agar player melompat tali ring lapak. Bagi burung stabil ngolong entah datang sebelah kanan, kiri atau depan lapak diperkirakan saat ekor lepas dari ring dari sudut pandangan mata kita saat melewati ring kolong dengan persekian detik sebelumnya player sudah dipanggil terlebih dulu. Dengan demikian, demi memberikan ruang dan waktu untuk ancang-ancang bagi player ketika hendak turun dan landing dengan sempurna. Dengan kita memakai satu warna player, kita lebih mudah memahami dan mengenali kita walau datang dari ketinggian sekalipun, dan apabila si player enjepat, hilang bagi player yang benar-benar sudah matang. Akan terhindar dari begalan walau si pembajak menggunakan warna betina yang mirip tapi player bisa mengetahui dia bukan majikannya. Dan memang hal ini sangat bermanfaat. Di samping itu peranan seragam juga bisa mengidentifikasi antar koki satu dengan lainnya dan tim satu dengan tim lainnya. Semoga dengan beberapa cara di atas bisa menjadi rujukan yang manfaat dan mempermudah kita dalam melatih merpati bahan atau player sebagai bekal bagi calon-calon joki handal nantinya. Semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.